Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga dan ini sudah menjadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar. Berangkat dari pemikiran itulah akhirnya kita bilang, oh artinya kita sudah punya modal dasar nih. Jadi kalau kita misalnya bergerak membangun relawan untuk Mas Anies dan segala macam, terus kan tidak hanya Golkar yang kita potret, partai-partai lain pun sama kan begitu. Jadi di PKB, di Gerindra, terus Demokrat, dan semua partai lah. Nah artinya kan perlu nih kita mewadahi, ya kan, orang-orang yang loyal dengan partainya tapi memilih presiden di luar daripada keputusan partai. Oh sih. Ya kan kita loyal terhadap partai dong bang. Ya kan. Nanti dinamika politik yang semakin terlihat meningkat ini harus kita jaga bersama-sama, ya. Agar kehidupan politik ini ya benar-benar menjadi satu kehidupan politik yang stabil, kondusif, ya, sehingga perhelatan demokrasi kita ke depan ini adalah merupakan perhelatan demokrasi yang rasional dan juga konstitusional. Kecuali PDIP, sosok ini gembar-gembor ajak parpol lain dukung Anies Baswedan sebagai bentuk cuci dosa. Pegiat media sosial sekaligus politisi Partai Umat Helmi Felis menggembar-gemborkan agar partai politik atau parpol lain segera mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal itu ditanggapi Helmi Felis dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Helmi Felis mengatakan bahwa semua parpol tidak perlu basa-basi dalam memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Ia pun mempersilahkan agar semua parpol mendukung Anies Baswedan. Sudahlah, tidak usah banyak basa-basi. Silahkan semua partai mendukung Anies Baswedan. Silahkan selamatkan muka dan cuci dosa di hadapan rakyat. Rakyat kita pemaaf dan kita juga maafkan, ujar Helmi Felis dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya Kamis 2 Februari. Lanjut, Helmi Felis pun mengecualikan ajakannya itu, yaitu pada PDI Perjuangan atau PDIP. Ayo semua usung Anies, biarkan PDIP sendiri usung calon selain Anies, tandas Helmi Felis. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Airlangga mengungkapkan pertemuan itu merupakan balasan atas kunjungan Golkar ke Nasdem tahun lalu. Kedatangan Surya Paloh juga menjadi yang pertama selepas pandemi COVID-19. Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Nasdem. Kedua, silaturahmi dan berkelanjutan Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni Partai Golkar, ujar Airlangga. Di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu 1 Februari. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Airlangga mengakui pertemuan membahas soal koalisi. Ya, nanti kita bahas, tuturnya. Surya Paloh tiba di DPP Partai Golkar pada pukul 11.14 waktu Indonesia Barat, didampingi Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate dan Wakil Ketua DPR dari Nasdem Rahmat Gobel. Rombongan Nasdem disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain Airlangga terlihat juga Waketum Golkar Hetifah, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus dan jajaran DPP lainnya, seperti Waketum Mautia Hafid, hingga Bendahara Umum Dito Ganindito. Meski sesama partai koalisi pemerintah, Nasdem dan Golkar ini telah membentuk poros koalisi mereka masing-masing. Golkar dulu membentuk koalisi Indonesia Bersatu dengan PAN dan P3. Sedangkan Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.
Mereka tengah menjajaki komunikasi serius dengan PKS dan Demokrat.